Tek tek tek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Maaf Pak mengganggu. Apakah Bapak ada waktu sebentar untuk berbincang-bincang? Oh iya, silakan, monggo, monggo Bu. Iya, silakan. Ya, Silakan duduk Bu. ya, terima kasih Pak. Hmm. Jadi begini Pak, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang di kelas dengan salah satu murid saya. Saya kan sekarang mengajar kelas 5 ya Pak. Oh Nah, iya, iya, iya. di kelas 5 ini atau di kelas tinggi ini ada salah satu murid saya yang belum lancar Pak membacanya. Jadi siswa ini menjadi pasif di kelas, pasif, malu, dan jadinya dia jarang mengerjakan tugas. Dan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman-temannya juga menjadi canggung karena dia malu atau tidak percaya diri tadi Pak. Oh, jadi kalau boleh saya tangkap, Ibu lagi ada permasalahan di kelas. Iya Eh, Pak, benar sekali Pak. oh, jadi ada salah satu murid Ibu di kelas 5 tadi Bu ya? Iya Pak, benar Pak. Oh, jadi ada salah satu murid Ibu belum bisa baca di kelas 5 ini kan. Kalau Iya, kelas 2 kelas 1 kan mungkin ini ya. Ini sudah kelas 5 belum bisa baca. iya Pak. Oh iya 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 iya. Jadi setelah Ibu punya permasalahan seperti ini, apa rencana Ibu dalam mengatasi permasalahan seperti ini? Eh, Rencana saya sih, saya ada dua yang ada di benak saya ada dua hal ya Pak. Yang pertama mungkin membantu motivasi siswa tersebut setiap hari datang membaca pagi. Jadi sebelum memulai pembelajaran semua siswa saya haruskan membaca walaupun hanya satu atau dua kalimat atau maksimal satu paragraf. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk khusus untuk murid saya yang tadi, mungkin akan lebih saya fokuskan, misalnya dengan saya berikan privat. Jadi benar-benar antara saya dengan murid tersebut saja bisa datang ke tempat saya atau saya yang mendatangi murid tersebut. Mungkin seperti itu Pak rencana yang akan saya lakukan untuk membantu murid tersebut. Oh gitu. Jadi Ibu akan lebih lebih fokus penanganan anak tersebut ya Bu ya, melalui privat ya. Iya, Terus kira-kira Ibu dalam hal privat iya. secara langsung dengan anak tersebut, kira-kira apa rencana Ibu? Seperti apa Ibu mengatasi bahwa anak ini agar agar bisa baca seperti itu? Ya, kalau untuk privatnya mungkin um, bacaan-bacaan yang menyenangkan sehingga murid tersebut menjadi lebih tertarik untuk membaca. Jadi ketika murid tersebut tertarik, mungkin dia menjadi gemar atau senang membaca, jadi dia tidak malas-malasan lagi membaca. Karena seperti yang kita tahu ya Pak, membaca itu dengan sering kita berlatih, maka akan lebih cepat atau lebih gampang siswa itu menerimanya. Seperti itu ya Pak. Makanya Oh, saya sudah mulai mengumpulkan beberapa buku cerita yang sudah saya siapkan untuk murid saya ini, ketika nanti privat, itu yang akan saya latihkan kepada dia gitu, Pak. oh, oh jadi eh, artinya kalau bisa saya tangkap, anak Ibu ini kan bukan belum bisa membaca ya, kurang lancar gitu Bu ya. Artinya Benar, dia abjad itu bisa mengenal gitu kan, hanya kurang lancar membaca. iya, Pak. Masih mengeja seperti Masih itu. mengeja, artinya Ibu rencananya akan lebih sering melatih dia membaca dengan cara memberikan bacaan-bacaan yang menarik seperti itu ya Bu Benar, ya, agar dia tingkat tingkat ininya lebih cepat gitu, seperti itu Bu ya? benar dia lebih termotivasi gitu, Pak, untuk Iya, belajar lebih termotivasi ya, karena Nah, menurut saya seperti ini, Pak. Jika anak ini lancar membacanya, tentunya kan dia menjadi lebih percaya diri ketika disuruh maju ke depan. Dia juga
tidak minder dengan teman-temannya sehingga lebih lancar untuk berinteraksi dengan teman-temannya dan juga mudah-mudahan bisa menjadi lebih rajin untuk mengerjakan tugas-tugas karena dia sudah bisa membaca. Karena menurut pendapat saya dia menjadi malas mengerjakan tugas karena mungkin dia tidak paham apa yang diinginkan oleh soal-soal yang kita berikan itu, Pak. Iya. Jadi ketika di dalam kelas kan dia karena merasa karena kurang ya dengan yang lain, dia tidak begitu aktif ya, pasif mungkin karena Iya. minder atau malu dengan kawan-kawannya. Tapi kawan-kawannya itu sering membuli atau gimana itu, Bu, di kelas itu? Ada beberapa yang mungkin seperti itu, Kak, yang membuat dia menjadi lebih down. Makanya saya juga berpikir untuk lebih, eee, kita harus membantu murid tersebut bersama-sama. Jangan diejek, jangan dikucilkan. Jadi, saya juga berencana untuk, di kelas itu lebih sering misalnya nih ada latihan apa atau ada praktik apa, murid tersebut akan lebih sering saya sebut namanya atau saya panggil namanya, jadi dia merasa lebih dihargai, dia merasa lebih dianggap di kelas. Jadi dengan begitu mungkin semangatnya bisa lebih lagi termotivasi seperti itu, Kak. Oh gitu ya, heeh, iya iya iya. Bagus itu Bu, dengan sering menyebut, memanggil dia, dia merasa istilahnya, semangat, merasa tersanjung mungkin ya, karena selalu diingat ibu oleh gurunya gitu kan. Benar sekali, Kak. Lalu setelah Ibu punya, eee, target nggak seberapa lama kira-kira Ibu untuk mengatasi anak yang, susah dalam membaca ini Bu? Iya, target saya, mudah-mudahan ya, Kak, ya 6 bulan, tapi saya coba untuk sebelum 6 bulan itu dia sudah bisa lancar membacanya karena saya harap nanti di bulan kelima, bulan keenam, ketika dia sudah lancar membaca, dia bisa mengikuti pembelajaran sehingga nanti di akhir semester ganjil ini nanti ketika kita ulangan semester, dia sudah bisa membaca lancar sehingga bisa lebih mudah dalam memahami apa yang diminta oleh soal sehingga hasil nilainya juga dapat lebih baik dari sebelumnya. Oh iya. Jadi artinya Ibu punya target satu semester ya Bu ya, 6 bulan ya? Iya, Kak, benar sekali, Pak. Terus Ibu tadi kan rencananya akan melakukan privat dengan anak tersebut ya Bu ya? Seberapa sering Ibu kira-kira dalam melakukan menambah pembelajaran khusus kepada si anak tersebut Bu? Kemungkinan seminggu itu 3 kali ya, Pak, minimal 3 kali kalau bisa lebih karena saya juga tidak mau terlalu menekan anak tersebut, takutnya nanti dia malah tertekan atau dia merasa terlalu terbebani. Jadi, maksud saya ada kalanya dia pulang sekolah itu tetap bermain seperti biasanya, ada kalanya juga dia tetap, privat dengan saya, seperti itu, Pak. Oh jadi artinya tidak melakukan privat itu tidak di lingkungan sekolah ya Bu ya, tapi bisa di rumah siswa dan bisa di rumah Ibu sendiri, seperti itu Bu ya? Iya, benar sekali, Pak. Karena lingkungan sekolah atau di jam sekolah takutnya anak ini nanti minder atau malu dilihatin teman-temannya. Tapi kalau misalnya di rumah kan, di rumah murid atau di rumah saya, dia bisa lebih percaya diri lah karena sendiri, Oh hanya iya berhadapan dengan iya. saya, seperti itu. Oh Tidak iya kan. Iya, karena di sekolah itu namanya masih banyak kawan-kawannya ya. Mungkin dia merasa merasa minder, merasa malu dilihat kawannya gitu kan. Kalau pelaksanaannya di rumah ibu atau di rumah dia sendiri mungkin dia lebih merasa percaya dirinya lebih tinggi seperti itu Bu ya. iya benar sekali, Pak, seperti itu. Iya. Eh, tadi kan Ibu targetnya 6 bulan Bu ya.
Iya, dan Pak. 6 bulan, dan melakukan privat itu dalam 1 minggu bisa mencapai 3 hari, Bu, ya. Benar. Kira-kira, kita berandai-andai, Ibu, tingkat keberhasilan Ibu dalam strategi seperti yang akan direncanakan ini, berapa persen, Bu, menurut Ibu kira-kira? Insya Allah dengan 2 strategi yang ingin saya terapkan tadi ya, Pak. Yang pertama membaca pagi sebelum mulai pembelajaran. Kedua, les privat tadi. Kalau menurut saya insya Allah tingkat keberhasilannya itu minimal 80%, maksimal 95%. Karena apa? Karena yang saya sampaikan tadi, membaca itu dengan sering atau dengan frekuensi yang banyak, orang murid itu paham, menjadi lebih hafal dengan huruf-huruf, dengan mengaitkan huruf ke huruf jadi kata, dari kata menjadi kalimat, seperti itu, Pak. Oh, iya. Oke, baik, Ibu. Jadi saya sangat senang dengan kehadiran Ibu menemuin saya sharing tentang anak-anak kita, yang tadi Ibu sampaikan bahwa permasalahannya ada salah satu siswa yang kurang lancar membaca dan Ibu akan menerapkan, lebih lebih memperhatikannya baik dalam pembelajaran dan melakukan privat di luar jam sekolahan, karena kalau di jam sekolahan kan mungkin dia merasa malu dilihat kawan-kawannya. Mudah-mudahan sistem seperti ini akan memacu dan menjadikan dia lebih baik dari sekarang. Seperti itu, Bu, ya. Iya, Pak, Oke. benar, Pak. Terus mungkin, eee, perasaan Ibu gimana nih, Bu, setelah obrolan kita ini? Apa unek-unek ada yang lain atau gimana? Bagaimana itu? Kalau unek-unek sih kayaknya masih cukup ya, Pak, di sini. Tapi kalau untuk perasaan saya setelah kita melakukan percakapan ini, setelah kita mengobrol sharing seperti ini, yang pasti saya merasa senang dan bisa sedikit lebih ringan gitu bebannya karena saya merasa kita bisa berbagi cerita, berbagi masalah, dan juga saya bisa mendapatkan solusi dari obrolan ini. Saya bisa berpikir kritis lagi, oh kedepannya saya akan melakukan apa ya. Jadi saya ingin mendapatkan atau menemukan jalan keluar lah terhadap apa yang menjadi masalah saya selama ini. Dan saya juga menjadi termotivasi, saya menjadi lebih semangat seperti itu, Pak. Ke depan lebih baik lagi. Saya Oke. mengucapkan terima kasih karena Bapak juga mau menjadi pendengar yang baik bagi saya dan bisa mengarahkan serta membimbing saya lah seperti itu, Pak. Mental, Pak. Iya. Oke. Uh, Terima kasih, Bu, ya, karena kendala sinyal ini. Saya juga bersyukur Ibu tidak setiap ada permasalahan ini sudah bersedia konsultasi dengan saya. Mudah-mudahan rencana Ibu dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang pahala, si anak tersebut bisa Amin. lancar dalam membacanya. Amin. Baik, Pak, kalau begitu demikian dulu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf, Pak, jika mengganggu waktu Bapak. Oh, iya, 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 Bu, iya, Bu, makasih ya. Nggak apa-apa, Bu, ya, silakan. Kami pun Waalaikumsalam.